Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Immanuel Jeremias Saturio, NIM 021911133156. Di sini saya bersama teman saya Real. Kami akan mempraktekkan bagaimana komunikasi interpersonal. Di sini kami akan membahas tentang corona atau COVID-19 yang sedang rame-ramenya dibahas saat ini. Jadi seperti yang kita tahu, COVID-19 ini merupakan penyakit yang merugikan, sifatnya istilahnya merugikan lah ya, soalnya pasti benar, soalnya apa ya, kita benar-benar dampaknya tuh nyata sekali dalam kehidupan kita. Kayak misalnya kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ketemu teman-teman, kita nggak bisa. Baru pertama ya. Iya, kayak biasanya kan kayak ada penyakit gitu kayak ya udah biasa aja ini. Ternyata ini di sini. Wow, bener deket banget di Sutomo. Apalagi pikirnya nggak sampai Indonesia kan, tiba-tiba kok ada di Indonesia. Udah banyak yang positif. Iya, kan awalnya juga cuma 2 kan katanya, cuma dua penderitanya, tiba-tiba udah banyak. Jadi kalau menurutmu gimana Real, pendapatmu tentang corona ini sendiri? Yang jelas ini sebenarnya apa ya, sebenarnya juga nggak nyalahin virusnya juga. Kalau aku sebenarnya lebih menyalahkan ke manusianya. Kan ini apa, rumornya dulu pertama kali terbentuknya corona ini ternyata dari pasar-pasar ekstrim yang jual makanan-makanan kayak ya bangkai-bangkai gitu kan, ada tikus, ada ular, terus kelelawar itu yang apa ya, maksudnya sebenarnya ini juga nggak salahnya alam juga, karena ini emang keserakahan manusia. Mereka tuh hewan-hewan yang bukan untuk dimakan, tapi memang hewan-hewan yang ada di sekitar kita, menjaga ekosistem. Jadi bukan mereka yang seharusnya dimakan gitu loh. Tapi kenapa harus dimakan? Dan juga aku ngelihatnya mereka banyak makannya tuh nggak dengan cara yang layak gitu loh, nggak. Oke, mereka makan kelelawar, makan apa, dan juga rata-rata nggak dimasak dengan benar gitu loh. Jadi kayak, dan aku lihat pasarnya yang di Utit itu juga jorok gitu loh. Dan jelas virus bisa berkembang biak di situ, bakteri dan segala macamnya bisa. Jadi sebenarnya ini juga dari awalnya juga dari keserakahan manusia sih. Kalau aku, pendapatku tentang corona itu, jadi pendapat kayak umumnya. Jadi kesimpulannya kayak apa ya, corona tuh sebenarnya bisa ditangani kalau misalnya manusia akan tercipta kalau kita nggak kayak gitu. Iya, jadi kayak apa ya, kita bisa sebenarnya buat nanganin kalau misalnya nggak seserakah kayak tadi yang dari Al bilang. Nah terus corona ini kayak apa ya, sifatnya benar-benar merugikan buat kita ya kan ya. Kayak yang tadi udah aku sebutkan. Iya, dulu aku kayak awalnya tuh ngerasa kayak dulu kan waktu desas-desus udah mulai ada corona kan, tapi emang dulu kan banyak sih kayak apa flu atau apa, dan juga nggak nyampe sini gitu loh. Aku kira ekosistem cuaca berbeda itu juga nggak mungkin kesini lah, kayak beda jauh gitu loh, gimana caranya. Ternyata bisa carrier di manusia gitu loh. Dan dia spreading, penyebarannya tuh cepet banget kan ternyata. Dan dengan mudahnya, kalau misal HIV kan ketika ada pertukaran darah gitu. Kalau ini kan hanya kontak secara tidak langsung pun bisa melewati medium uang, medium barang, dan dia juga bisa bertahan di benda-benda tertentu kayak besi ataupun katanya udara juga ya, ataupun entah itu. Tapi ternyata memang dia tuh virus yang kuat gitu loh. Gak dikit-dikit dia akan mati gitu. Gitu, bertahannya juga lama kan. Dan dulu aku kayak mikir kayak nggak mungkin lah masuk sini. Apa ini kan biasanya cuma lihat-lihat doang di berita gitu. Tapi ternyata makin kesini makin di Surabaya gitu, ternyata banyak banget orang-orang Surabaya sendiri yang ternyata udah carrier. Apalagi kan dulu katanya, kata dokter-dokter aku dengar itu virus corona nggak mungkin masuk ke Surabaya ke Indonesia karena katanya virusnya nggak mungkin bertahan di suhu Indonesia yang tropis ini kan. Padahal nyampe Afrika juga tiba-tiba ada berita Indonesia sudah ada 2 positif. Sekarang udah 1.700. Iya, udah 1.000. Tapi memang jelas penyebarannya cepat. Maksudnya karena dia mediumnya mudah berpindah, jelas dia cepat. Misal dari 2 orang. Oke, kita katakan 1 orang deh. 1 orang dari luar negeri carrier. Ini baratnya Indonesia masih bersih ya. Masih jauh dari. 1 masuk,
ke dia Indonesia. pasti ada keluarga dong. Iya. Dia ngomong sama keluarganya, udah itu berlima nih serumah. Udah jelas itu semua jadi carrier. Satu keluarga. Udah kayak malam dari bandara nyampe. Ini nggak jauh-jauh di bandara, pasti di pesawatnya udah pada kena kan. Oke, kita ambil contoh dia langsung ada di Indonesia deh. Itu tadi keluarga datang nyampe. Ada anak kecil, ada anak yang sekolah, ada anak yang kuliah. Paginya mereka sekolah, kuliah, dan ibunya belanja ke pasar. Waduh. Udah dari 5 orang, udah kuadrat kan jadi kayak apa tuh teori yang bakteri dulu, satu bakteri berkembang jadi dua ternyata mereka langsung menyebar. Habis itu udah nih satu kelas kena 30 orang, pulang ke rumah udah gak kebayang kan penyebarannya lebih sangat cepat. Dan aku yakin ini sebenarnya nggak cuma segini kan. Sekarang cuma 1.700. Itu pun ketahuan karena emang udah dites, udah tahu hasilnya, bukan karena emang semua wajib tes gitu. Jadi kalau misal ada angka ngetes semua pasti itu banyak gitu. Apalagi kan ada yang PDP itu pasien dalam pengawasan itu. Udah jelas maksudnya kayak 1.700 itu kan orang-orang yang emang disuruh tes, maksudnya emang orang-orang yang tes. Tapi kan di sini sistemnya nggak semua diwajibkan tes. Semua diwajibkan. Jadi sebenarnya pasti masih banyak carrier-carrier di sana yang masih belum muncul gejalanya. Mereka masih kemana-mana. Tapi apa ya? Aku kan dulu waktu di sini kan aku sempat ditelepon tuh kan sama ibuku pun. Terus ibuku bilang kan, aku kan nggak ngikutin kayak Instagramnya Jatim gini-gini, aku nggak ngikutin. Terus ibuku bilang di Surabaya tuh PDP-nya udah banyak, udah sampai 7.000. Benar. 7.000 aja. PDP itu yang apa sih? Yang ODP itu kan udah diisolasi. ODP? Bentar, bedanya ODP sama PDP itu apa sih? Orang dalam pantauan. ODP itu terus orang P itu pasien nggak sih? Iya pasien. Berarti kebalik. Apa bedanya coba? Atau kebalik lah, ODP yang lebih banyak. Atau nggak tahu, carrier-nya udah banyak. Gimana nanti? Terus apalagi aku lihat di line itu jumlah yang meninggal lebih banyak dari jumlah yang sembuh. Iya, itu juga aku pertamanya kayak oke. Kan dulu kan di awal-awal kan kayak banyak yang sembuh gitu loh. Jadi kayak kita mungkin aku jadi kayak bayar sembuh, biar aja deh. Udah kayak ya udah gitu. Masih jalan-jalan kan dulu, masih kemana. Terus ternyata dia menyerang, jadi lebih mudah meninggal itu karena udah ada penyakit ditambahin corona. Jadi apa ya udah jadinya makin kayak komplikasi gitu kan. Jadi banyak yang meninggal, dan ternyata sekarang juga yang meninggal banyak banget gitu loh. Lebih banyak dari yang sembuh. Jadi itulah aku mulai panik, dan baru kali ini aku benar-benar nggak keluar nggak keluar pas. Cuma sampai gerbang doang dan ada Gojek. Aku juga sampai sampai disuruh orang tua aku buat beli barang-barang makanan, buat beli beras, beli lauk, beli jajan buat betah di kamar. Dan sekarang aku mau keluar juga mikir gitu loh, karena aku nggak ngerti siapa yang carrier, siapa yang emang nggak ada ciri, dan katanya masa inkubasinya bisa 7 hari, 14 atau bahkan 28 kan. 14 hari. Berarti kan misal aku kena sekarang nih, nauzubillah dalik. Tapi kan berarti akan muncul itu gejala maksimal 28 hari lagi. Jadi rentang waktu 28 hari ini aku sampai bisa sebulan menyebarkan ke semua gitu loh. Jadi kayak serem kan. Kayak gitu. Apalagi penyebarannya tuh salah satunya karena kan kita juga udah disuruh buat social distancing, kayak misalnya isolasi diri di rumah masing-masing. Tapi banyak masyarakatnya masih yang masyarakat Indonesia coba kita banyak yang masih keluar bandel. Jadi masih bisa kita ke pasar-pasar yang kalau di kota misal di jalan-jalan besar emang udah terstruktur, maksudnya emang udah sepi gitu loh. Kayak mall itu pasti udah sepi kan. Tapi kayak di tempat-tempat yang terpencil dan jauh dari pantauan, kayak misal desa-desa atau bahkan masih ada yang kenduri. Jadi masih ada yang pengajian, masih ada yang dan beberapa waktu yang lalu kan kita yang cowok muslim kan wajib sholat Jumat. Jadi aku hari yang pertama kali kita Jumat pertama setelah ada kebijakan isolasi diri itu loh. Itu kayak hari Jumat pertama aku masih sholat sih. Sama 2 minggu yang minggu lalu aku juga masih sholat. Terus kayak aku makin kesini mikir gitu loh, kita udah jaga diri di dalam sini baik-baik, maksudnya kayak terus kita sholat Jumat dan itu mudah banget. Dan kemarin aku yang di sholat Jumat di sini tuh kayak banyak banget orang yang masih nggak tahu bagaimana
adab etika ketika batuk, jadi mereka masih biasa Masih aja batuk biasa. ya. Dan malah waktu sujud ada yang batuk kayak itu Waduh. itu kayak udah jelas kanan kirinya udah aduh. Kalau aku jadi di kanan kiri jadi mental kan emang benar-benar 2 kali sholat kan emang benar-benar sholat yang benar-benar nggak kusuk gitu loh. Kayak aduh nggak bisa tenang, jadi assalamualaikum langsung aku keluar cuci tangan terus kayak, kan kayak nggak tenang banget gitu loh. Jadi ya udah gitu sih. Tapi apa ya, tadi kan kamu ngomong soal sholat Jumat. Iya. Nanti kalau ke depan ini nanti sholat Aku Jumat kayaknya gimana? udah mulai nggak apa ya, kan yang kata-kata ulama juga itu kan emang karena ini darurat ya kan, sistemnya darurat, jadi dibikin fleksibel kan kalau nggak salah. Intinya itu jadi fleksibel gitu loh. Kita kan emang sebenarnya kalau kita dalam keadaan darurat, sholat Jumat itu bisa diganti jadi sholat zuhur, jadi diganti sholat zuhur. Tapi kan emang harus benar-benar darurat gitu loh. Misal dalam perjalanan atau apa, kalau nggak salah dulu aku ya kayak gitu sih. Jadi apalagi ini virus yang berbahaya gini loh, yang seperti ini berbahayanya itu berarti seharusnya berarti emang bisa Harus, gitu. iya. Oh iya, soalnya kalau di gerejaku juga apa ya, Online kan, jadi online kan. awalnya tuh yang waktu belum dikeluarkan kebijakan buat gereja online itu ibadah kan. maksudnya apa ya, dulu kan waktu di gereja tuh biasanya habis gereja orang berjabat tangan kan. Ya sama, habis sholat Jumat itu assalamualaikum. Jadi sekarang aku mundur jadi dan emang banyak banget orang yang masih belum ngerti gitu loh. Mereka tetap jabat tangan, padahal aku udah halo, aduh gimana nih gitu. gemes ya pengen tapi juga sungkan gitu loh. Iya. Apa ya. Jadi aku kemarin gini sampai mundur gitu. Dan orangnya tuh juga berusaha masih meraih tanganku, jadi kayak kita mundur. gitu. Di gereja gua juga gitu, kayak apa ya, yang tadi aku bilang biasanya habis gereja tuh berjabat tangan, pendeta sama majelis-majelisnya juga berdiri di depan mimbar gitu, terus gini terus itu setelah social distancing. Terus kayak tunduk buat salam baru kita keluar. Biasanya tuh pendeta sama majelis berdiri di depan pintu gereja baru kita salaman. Salaman Nah, kita keluar. Iya, sekarang mereka udah di depan kan biar Berarti mereka keluar dulu. Enggak. Di depan udah gini. Waktu awalnya kan memang mereka biasanya berdiri di depan, tapi sekarang mereka udah berdiri di depan mimbar. Tapi tambah kesini lagi kebijakannya udah keluar tuh, banyak yang itu akhirnya gereja online yang buka di web gitu. Toh juga esensinya sama kan. Tapi penting ini, tapi perbedaannya kita nggak berusaha langsung. Jadi kan iya, perbedaan ibadahnya itu hanya tempat gitu tempat. kan. Tapi memang dari segi apa ya, kekusyukan kan seharusnya emang kusyuk di Iya, tempat kayak langsung, lebih karena langsung gitu di tempat ibadahnya. Tapi ya udah, apalagi untuk apa ya, untuk buat mencegah stop apalagi di keadaan kayak gini, gimana kita harus lebih lebih protektif, bisa betul. mencegah lah istilahnya. Dan itu buat mencegah kan juga kembali ke diri kita sendiri, gimana kita bisa bertahan buat bertahan biar bisa di rumah, biar penyebarannya ini biar bisa cepat selesai. So juga nanti ini untuk kita semua gitu loh, agar bisa cepat sholat Jumat lagi di masjid, bisa gereja lagi di gereja sesungguhnya. Intinya gitu, bisa keluar, dari isolasi diri ini. Apalagi sangat ini ya, melelahkan. Apa ya? Butuh sosialisasi. Iya. Gitu. Kayaknya nanti keluar ini nggak tahu, lupa cara berkomunikasi. Iya. Apalagi kan udah disaranin kalau pas isolasi tuh bikin hal-hal yang bermanfaat, kayak udah semua udah aku lakuin. olahraga, macam-macam olahraga, belajar masak, video call sama teman-teman biar nggak lupa, terus apa-apa gitu kan. Nah terus ngomong-ngomong soal masih tentang corona nih. Kan tadi aku sempat ngomong kan tentang belanja buat bahan-bahan makanan. Gimana pendapatmu tentang panic buying atau yang orang-orang tuh bener-bener ayo yang penting kita nggak perlu sama orang lain, yang penting kita sendiri yang aman. Gimana pendapatmu? Kemarin aku beberapa ngelihat banyak banget instastory teman-teman yang mereka bukan mau panic buying tapi emang cuman mau belanja biasa ke supermarket, tapi ketika masuk jedar kayak wow, troli orang-orang itu, troli tahu kan, troli hipermart normal, kecil
itu katanya diisi Indomie benar-benar tumpuk sampai atas. Coba. Saya benar-benar melebihi dari tinggi orang itu sendiri. Anjir. Jadi kayak ada story-nya, ada itunya, ada video, tapi nggak perlu ditunjukin juga kan. Sebenarnya tuh kenapa sih gitu loh? Maksudnya tuh kayak apa ya? Sebenarnya tuh yang jahat itu bukan corona sih kalau aku. Iya, tapi Yang jahat itu sebenarnya sesama manusia gitu loh. Kenapa nggak mereka itu beli secukupnya? Biar orang-orang yang di sekitarnya itu juga kebagian stok makanan dan juga tetap terjaga kesehatannya gitu loh. Kan sekarang banyak banget itu yang kehabisan bahan-bahan makanan, khususnya di luar negeri ya. Kalau di sini kan wow, Indomaret, Alfamart masih banyak, tenang, aku nggak dapat ada jual nasi goreng banyak. Ya kasihan di luar negeri itu kan, jadi kayak emang benar-benar mereka itu habis karena mereka emang menentukan kebijakan lockdown. Kan di Indonesia belum nih, lalu semoga nggak terjadi. Jadi kabarnya yang di lockdown itu kayak mereka sampai penjarahan gitu loh. Itu kan yang ditakutin, kenapa sampai sekarang Indonesia belum lockdown gitu loh. Dan kalaupun emang ada lockdown, emang harus dijelaskan atau diberikan ketenangan kalau emang kebutuhan makan kita tuh akan tercukupi dan terjaga gitu loh. Kalau emang enggak, ya jelas akan terjadi kayak gitu karena ternyata kita tahu sifat manusia itu emang serakah gitu loh. Udah dulu apa penyebabnya emang dari keserakahan manusia, dan ketika terjadi pun mereka tuh juga susah gitu loh untuk berbagi, dan malah di saat seperti ini kita butuh masker. Terus para APD para tenaga medis itu butuh APD. Mereka malah lebih nyetok dan dijual mahal. Jadi kayak apa? Udah nggak ada sisa buat yang dibutuhkan. Iya, aku udah nggak bisa lagi mencerna sebenarnya di pikiran mereka itu gimana gitu loh. Mereka lebih lebih uang tas. Dan kalaupun nanti akibatnya nggak ada masker, semua kena corona, malah lebih parah. Maksudnya mereka nggak ini khususnya buat orang-orang Indonesia ya, karena emang yang kayak gitu kayaknya cuma Indonesia deh lagi. Jadi buat di luar sana yang masih menimbun masker dan macam-macam, kayak udahlah buat apa. Maksudnya kayak kita sekarang bukan Indonesia aja gitu loh, kayak seluruh dunia tuh butuh yang kayak gitu, dan kan masih masih nyimpan, masih dan dijual mahal itu kayak udah ujung-ujungnya gak ada yang beli. Sekarang itu udah makin banyak orang-orang yang mulai sadar, dan mereka juga udah mulai produksi gitu loh. Mereka sekarang banyak banget produksi APD, udah pasti rugi dah. Gitu. Lagian kan juga pasti banyak yang butuhin kan, kayak tenaga medis. Udah tenang aja, gak bakal yang beli itu pasti. Driver ojol juga kan ini kan, mereka biar di tengah-tengah corona ini mereka tetap mencari uang, cari nafkah buat keluarga mereka gitu pasti kan. Akan ada gerakan yang akan menjual. Apalagi juga di belakangan ini banyak yang bikin itu loh, bikin campaign. Bukan itu donasi. Donasi buat kitabisa.com apa itu buat nggak berlaku. Jadi dan kalaupun emang mau jual mahal itu ya untungnya udahlah 5.000 10.000 cukup. Ini dari 20.000 sekotak jadi 400 tuh 20 kali lagi, 20 kali lipat. Nggak ada lah yang mau beli. Maksudnya tingkatkan rasa kepeduliannya lah, kemanusiaan. Posisikan diri anda semua yang jualan tuh, ketika anda yang kena dan anda itu nggak punya uang buat beli masker, sedangkan maskernya dijual orang lain dengan semahal itu, kan pasti bingung kan, pasti kayak kasihan gitu loh. Banyak juga ini untuk kita semua. Ketika anda menjual masker mahal, maka orang-orang yang kurang mampu, yang mungkin juga carrier virus corona, itu juga nggak bisa kesempatan buat pakai, nggak bisa menstop penyebaran virus itu, mencegah. Karena emang nggak ada juga. Jadi jangan salahin juga carrier yang nyebarin, karena emang nggak ada. Emang nggak ada buat ini. Nggak ada buat beli juga. Malah kesempatan kemungkinan buat penyakitnya tambah banyak tuh lebih besar gitu loh kemungkinannya. Terus kita pindah topik lah ya kan. Yang penting kita udah tahu, yang penting manusia tuh harus benar-benar bisa meningkatkan kepedulian. Iya, biar bisa lebih biar masalah ini bisa lebih cepat selesai lah. Biar kita bisa lebih bebas, bisa keluar dari semua ini, isolasi ini, dari self quarantine. Iya, apalagi pihak-pihak ekstrovert yang benar-benar biasanya keluar jadi
bisa jadi jadi kehilangan terkurung. semua kegiatan. Ya emang sih yang bagi pihak introvert ya biasa-biasa aja, tapi kan di dunia ini selain ada introvert ada extrovert, bisa ya intinya gitulah biar bisa ini biar sudah segera usai gitu. Jadi iya pasti semua orang kerahkan juga semuanya. pasti pengen keluar gitu loh. Iya. Nah terus kita ngomong soal dampak Dampaknya. COVID sendiri nih Jelas lah. buat kehidupan kita nih, menurutmu apa aja sih? Jelas Kayak aktivitas kita ya jelas Aktivitas terganggu, mulai dari apalagi kita kuliah ini sekarang. kuliah Oke, online nah dulu itu ya. nanti Apa ya? nggak bisa Kuliah kita keluar. nggak masalah sih. Yang penting kita kuliah bayar. Bayar tuh butuh uang. Uang itu dari orang tua kita kan. Nah, kasihan orang-orang tua kita. Iya. Maksudnya untuk menghidupi keluarganya itu loh, jadi kayak otomatis semua pekerjaan saat ini stop. Kecuali mereka yang emang apa ya, bener-bener butuh jadi penghasilannya itu harian berdasarkan dia hasil jualannya gitu loh. Kan kasihan kalau misal pegawai negeri kan dia ada gaji tunjangan atau apalah itu namanya, yang tetap digaji kan, kayak gitu. Jadi kasihan yang kayak pedagang fresh kayak jual buah, jual makanan kan, kalau nggak jualan jadinya mereka tetap jualan gitu loh, karena emang nggak ada lagi buat pangan keluarga mereka. Kasihan gitu. mereka yang benar-benar dalam kondisi apapun mereka harus mungkin juga ngandalin tabungan. Iya, apapun kondisinya mereka tetap harus cari tetap nafkah cari biar uang gitu loh. bisa menghidupi keluarganya Itu gitu. sih dampak paling besarnya. Kalau kuliah, sekolah itu masih duniawi lah, maksudnya emang cari uang duniawi, tapi kan itu untuk makan. Kalau misal nggak ada uang ya udah kita nggak bisa makan. Kalau nggak ada kuliah sementara, nggak ada sekolah sementara, kita bisa cicil di rumah gitu. Iya. Kalau untuk kebutuhan kan emang harus ada gitu loh. Juga selain itu juga kita nggak bisa ketemu sama teman-teman kita. Iya, itu emang aspek paling rendah sih, tapi juga tapi butuh. Iya, kita butuh kemampuan buat kebutuhan sosialisasi gitu loh. Ini ya dia udah berapa minggu ya kita? Iya, udah hampir 3 minggu. 3 minggu. Iya. Aku aja sendiri udah dari bosan. UTS hari pertama terus 2 minggu tambah seminggu ini kan. Udah 3 minggu. Dari Maret ya kalau nggak salah. Iya, Maret tengah sampai udah mau April ini loh. Udah April, bosku. Udah self quarantine ini. Iya, udah day keberapa kita nggak tahu. Terus selain itu apa lagi? Nggak ada ya? Ya udah sih itu aja. Terus sekarang yang nggak jauh-jauh dari kita adalah kuliah online. Iya, itu dia kuliah online. Apa ya? Menurutmu kuliah online itu sebenarnya efektif nggak sih? Jelas. Kalau menurutmu aja nih. Kalau menurutku jelas tidak efektif kan. Tapi kan emang dalam keadaan darurat, jadi emang semua emang harus bergeser dari yang efektif jadi nggak efektif gitu kan. Karena yang efektif ya yang seperti biasa kita bertemu, jadi ilmu masuk gitu. Ilmu masuk secara langsung, ada praktek, ada apa kan. Kalau sekarang kan hanya terbatas tatap muka, jadi hanya dalam bentuk teori saja. Sedangkan kita ini kan apalagi kita kedokteran gigi gitu loh. Kan kita butuh praktikum, kita butuh yang secara langsung gitu. Apalagi kan susah. ini Apalagi juga ada yang skripsi, ada kan kasihan. Apalagi skripsi itu butuh lapangan, maksudnya butuh langsung. Karena mereka butuh data-data statistik, terus presentase kan jelas harus ada di lingkungan langsung kan. Jadi kasihan gitu sih kalau bagi mahasiswa itu. Iya. Ada juga yang aku sempat lihat ada yang ujian OSCE-nya online, kasihan susah. Jadi ya jelas tidak efektif sih, tapi gimana lagi gitu. Apalagi soal itu anatomi praktikum, apalagi iya kalau di kita apa ya, kita numpuk kan. Emang kemarin kita udah 75% udah mau ujian, udah udah tergambar. Jelas kan lupa lagi, udah beneran deh lupa. Apa ya, nggak mungkin aku udah lupa semua. Iya, aku juga lupa sih. Maksudnya kita tuh benar-benar nggak bisa mengandalkan cuma dari atlas gitu loh, dari atlas anatomi itu nggak bisa, harus benar-benar ketemu, lihat oh ini ya. Kemarin dalam bentuk video, nggak bisa biar udah diupload di aula tetap aja nggak bisa gitu. Dan bahasa Inggris iya. Apalagi bahasa Inggris, apa ya, mending ketemu langsung terus kita beda-beda sendiri gitu. Iya, emang tidak efektif sih gitu. Tapi gimana lagi, karena daripada tidak sama sekali, toh ya untuk teori-teori kita tetap bisa dapat ilmu gitu loh, walaupun nggak semua. Apalagi gini, kalau kita di perkotaan sekarang pasti semua orang kan mobilisasi, pasti kita pasti punya handphone gitu loh. Gimana nggak bayangin kalau misalnya itu di desa, terus
di sekolah-sekolah kecil, terus mungkin universitasnya itu siswanya tuh mahasiswi atau mahasiswanya itu emang dari daerah yang jarang sinyal atau jarang gadget, jarang teknologi kan susah, apalagi kita kalau nggak wifi pakai paketan itu aduh uang lah ya kan jelas. Nah uang lagi gimana cara dapat uangnya juga nggak bisa, jadi emang merugikan semua aspek gitu loh. Ya gimana lagi tapi jadinya kan gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal di daerah pedesaan, aku sempat nemu nih satu di Twitter, ada kayak kasus gitu, ada satu mahasiswa, dia ini kan kita udah di minggu-minggu ini ya, minggu-minggu karantina, jadi kuliahnya online. Nah terus di mahasiswa ini dia keluarganya, mungkin aku simpulkan dari gambar yang di Twitter itu, mungkin dia keluarganya dalam keadaan yang kurang mampu, soalnya di gambar itu dibilang kalau keluarganya tuh ini kan kurang mampu, terus dia jual HP-nya, jual HP mahasiswa itu biar bisa biar bisa makan, biar bisa memenuhi kebutuhannya. Dan kasihan gitu loh maksudnya. Dan nggak semua orang itu bisa beli paketan. Apalagi sekarang kuliah online streaming itu 40 menit, 1 jam, 2 jam. Itu ibarat kayak video call 2 jam ya. Kuotanya itu cepat. Dan apalagi nggak semua orang itu langganan wifi. Kita sekarang difasilitasi wifi sama kelas. Itu kayak terbantu, tapi kan gimana semua. Ya nggak, jangankan untuk wifi, padahal untuk pakai data pribadi aja susah sinyalnya kan, kayak putus-putus atau ya itu sih, jadi kayak kasihan aja, dampaknya besar gitu loh. Dan aku yakinnya tuh ilmu nggak semua terserap 100% ketika kita tatap muka secara langsung. Sekarang kan cenderung semua memberikan tugas dan tugas gitu, tapi kan aku nggak yakin dengan mengerjakan tugas kita tuh bisa masuk, karena butuh aplikasi secara langsung, butuh visualisasi gimana nantinya gitu kan. Apalagi kita kalau misalnya dikasih tugas pun ya emang kita kerjain, tapi nggak ada pembelajaran gitu loh, nggak ada pembelajaran langsung dari dosennya tuh nggak ada maksudnya. Jadi kita bingung kan, apalagi cuman disuguhi ini PPT. Nah ini PPT kamu pelajari itu kan bener-bener nggak. Kalau aku pribadi nggak tahu nih, kalau orang-orang yang sangat pintar dan cemerlang itu bisa, tapi kalau aku emang susah, sedikit lambat untuk kayak gitu loh. Karena aku tipe orang yang visualisasi, melihat dan mencatat. Nggak bisa, meskipun udah dikasih PPT kita juga tetap harus butuh. Kan misalnya PPT itu kan berbentuk poin gitu loh. Jadi ada hal yang perlu dinarasikan secara langsung. Nggak mungkin. Dan itu kita nggak dapet itunya. Jadi cuma dapat skema. Skema. Kita tahu habis ini kayak gini. Tapi kan kita nggak ngerti kita di dalamnya kayak gimana. Apa yang harus kan juga banyak orang yang tipenya itu ngasih presentasi yang cuma nulis sedikit-sedikit, tapi nanti mereka yang jelasin. Nah itu kan kita nggak itu dapat kerugiannya. Karena kita PPT-nya cuma ngisi poin-poin, kita kalau baca poin-poin ya emang bisa, tapi nggak bisa, nggak masuk gitu loh. Dan juga kalau misalnya ketemu langsung kan kita bisa lihat langsung, ada gerakan non-verbal yang itu mungkin hanya dengan gerakan begini mungkin kita bisa paham gitu. Ya kan, yang kita nggak didapetin sekarang kan kayak gitu. Itu aja sih. Jadi sangat sangat penting ya buat kuliah online sama offline itu sangat jauh perbedaan. Perbedaannya tuh sangat terasa lah gitu, apalagi buat kita mahasiswa ini. Ya itu sih gimana kita supaya ini cepat berakhir aja, karena emang merugikan segala aspek, apalagi kita ambil sisi jauhnya juga, perekonomian negara udah jelas turun, pariwisata nol, transportasi nol, terus udah nggak jalan deh semua, pangan, terus bisnis tuh udah jelas nggak jalan, apalagi sampai ada yang itu kan angsuran hutang diundur. Itu kebijakan pemerintah yang baru kan, jadi diundur 1 tahun, terus gratis PLN buat orang-orang yang membutuhkan. Kan berarti emang sudah segitu kita sekarang terombang-ambingnya gitu loh. Kondisi negara juga. Dan aku nggak pernah merealisasikan bisa sampai kayak gini gitu loh.
Dari dulu aku cuma bayangin kayak nggak pernah, itu kan kayak di film-film doang gitu loh. Ternyata ini terjadi gitu. Iya, aku juga emang waktu lihat di media-media sosial tuh, ya emang kan belum masuk di Indo, jadi aku pikir Iya, jadi kayak biasa nggak aja mungkin lah. dulu Iya. sempat dibikin meme apa sih yang kena banjir pasti hilang. Iya, aku juga pikir Iya. nggak mungkin masuk ke Indo, ternyata ya bisa. Jadi Bisa. kasus ini jadi yang awalnya Iya, jadi kan jadi kita ada sejarah nih sekarang. Jadi kayak wah, dulu tahun 2020 kita ada corona. iya bisa diceritain. Dulu kan kayak orang-orang dulu Ebola, terus Iya. SARS 2002, terus flu burung. Ini sekarang kita corona yang udah bener, dan emang bener-bener nyata, dan banyak banget yang udah jadi korban gitu. Oh iya, ini juga pengaruh yang sangat menurutku kasihan itu buat angkatan tahun ini yang harusnya lulus Masuk kuliah sama yang lulus, ya, yang harusnya lulus. Pokoknya yang mau pindah jenjang. Kasihan banget. Apa ya, Dan mereka juga gini, kemarin ada yang UNAS diundur. Iya. Bayangin udah LBB, misal udah gitu nggak usah bimbel. Iya. Maksudnya sayang gitu loh, maksudnya bimbel untuk UNAS tiba-tiba dibatalin. Hampir 1 bulan, hampir 2 mingguan nggak sih? Iya. Tiba-tiba ditiadakan malah. Pemerintahnya rapat online, ditiadakan, itu nggak kebayang gitu kan? Iya. Kayak wah, kok sampai kayak gini, padahal dari dulu itu rumor untuk menghapus UNAS itu ada, emang dan susah ada, banget, tapi nggak direalisasikan karena kan? emang susah kan? Iya. Dan ini hanya dengan semudah itu. Hanya dengan kasus corona ini langsung yaudah. Berarti corona emang sebahaya itu gitu loh. Dan juga aku sempat lihat satu video di media sosial itu, ada yang lulusan Fakultas Kedokteran Gigi juga, kalau nggak salah di UGM mungkin. Dia tuh udah ujian dokter gigi semuanya, udah mau pengucapan sumpah, udah mau wisuda, akhirnya dibatalin. Kasihan. Nyesek nggak sih? Iya, pengucapan sumpahnya harus online. Iya. Maksudnya nggak ada. Gimana ya, rasa buat bener-bener. Aku sih mending diundur deh kayak gitu. Karena itu kan sehidup semati, bro. Momen sebenarnya sangat sakral lah gitu. Maksudnya kayak kita bertahun-tahun kuliah gitu. Bertahun-tahun kuliah, kasihan. Terus nggak ada dokumentasi. Iya. Terus ada juga aku lihat satu di Jepang itu, kan masih di corona ini, jadi wisudanya itu mereka pakai robot. Kayak robot gitu. Maksudnya orangnya tuh diganti robot, terus di bagian bagian mukanya itu dipasang HP terus video call. Tapi emang yang yang profesornya yang buat ini ada, tapi yang wisudawannya yang nggak ada. Ya Allah, ngangkat guys. Kasihan sih. Maksudnya udah berarti ya kita berharap aja. Benar-benar sangat berpengaruh gitu loh. Iya, jadi kita sih berharap semoga cepat selesai sih, semoga cepat segera menemukan, karena kalau cepat selesai tuh kayak kesannya instan banget. Iya. Jadi semoga cepat menemukan vaksin lah, menemukan jalan keluar agar gitu bisa selesai. Intinya jalan terbaik gitulah buat kita dan semua. minimal meminimalisir korban sih, maksudnya korban meninggal tentunya, karena ya kasihan mereka kan jadi nggak layak gitu loh pemakamannya. Jadi bingung kan, nggak bisa di sumber air kan. Ya sama aja dong, diserap tanahnya ke sumur, kita apalagi gitu mungkin kan. Yang nyari pemakaman yang tidak dekat sumber air, biar sama aja dong nanti ngerembes virusnya kan. Kita konsumsi lagi kan. Ya itu nggak ada habisnya. Dan kasihan banget mereka jadi nggak layak, nggak ada yang mendoakan ada, maksudnya secara langsung datang untuk, biasanya kan adat kita kan kalau ada yang meninggal diantar bareng-bareng, dibacakan doa di tempat gitu. Iya, benar-benar. Kan jadi nggak ada, kasihan mereka, dan mereka juga keluarga juga nggak boleh ikut mengkuburkan. Jadi yang nguburin juga orang-orang dengan berseragam lengkap. Jadi nggak sakral gitu loh, dan banyak orang-orang yang ditolak pemakamannya jadi kayak sampah gitu kan, kasihan gitu loh. Jadi ya gimana caranya, semoga cepat berakhir. Iya, benar. Ya intinya kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai warga negara yang Indonesia ini, kita juga berharap biar bisa lewat lah ya, biar bumi ini bisa sembuh dari corona ini. Titik terangnya biar cepat selesai. Iya.
Ya udah kalau gitu sekian dari kami berdua. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.